Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan puncak musim hujan di wilayah Indonesia akan terjadi di bulan Januari dan Februari 2022 mendatang. Sementara itu, sebagian wilayah Indonesia telah memasuki awal musim hujan, salah satunya DKI Jakarta. Melihat hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meminta jajarannya untuk mengantisipasi 3 penyebab utama banjir Jakarta di musim hujan. Seperti banjir rob di pesisir Jakarta Utara, banjir ini bisa diminimalisir dengan cara memompa air yang masuk untuk kembali ke laut. Penyebab kedua yakni air kiriman dari sisi selatan Jakarta. Jika dua hal tersebut terjadi bersamaan, yaitu banjir rob dan air kiriman dari selatan Jakarta, maka kondisi banjir di Jakarta akan semakin berat. Air kiriman dapat terjadi jika hujan lebat turun dan berlangsung di daerah selatan Jakarta seperti Bogor dan Depok. Penyebab ketiga yang harus diwaspadai adalah hujan lebat yang terjadi di dalam kota Jakarta. Anies mengatakan kapasitas drainase Jakarta di jalan-jalan utama hanya menampung air hujan dengan intensitas 100 mm per hari. Tahun ini Pemprov DKI pun menargetkan genangan akan surut dalam waktu 6 jam setelah hujan berhenti. Target itu dihitung setelah hujan berhenti ataupun setelah air di Sungai Jakarta telah kembali ke posisi normal. Ada 3 front yang dihadapi Jakarta. Satu front pesisir yaitu rob. Yang kedua adalah front dari kawasan selatan pegunungan yaitu air hujan yang dialirkan melalui 13 sungai yang masuk Jakarta. Front yang ketiga adalah hujan lokal yang terjadi di Jakarta. 3 front ini akan kita hadapi dengan 3 prinsip, 1 siaga, 2 tanggap, 3 galang. Dan harapannya ini akan bisa menggerakkan seluruh unsur masyarakat. Tak hanya itu, Anies pun menargetkan tidak ada korban jiwa akibat banjir saat musim hujan melanda. Pasalnya, penyebab kematian paling banyak saat musim hujan disebabkan akibat korsleting listrik. Dari 1, menghindari tidak ada korban jiwa. Yang kedua adalah target untuk bisa surut permukaan air genangan 6 jam sesudah hujan selesai atau 6 jam sesudah permukaan air sungai kembali ke posisi normal. Daya tampung sistem drainase di Jakarta ini maksimal 100 mm hujan per hari. Jadi kalau hujannya di atas 100 mm, maka akan terjadi genangan. Kalau hujannya di bawah 100 mm, tidak boleh terjadi genangan. Tanggung jawab kita memastikan bahwa di bawah angka itu harus semuanya tertangani. Nah, kalau kiriman air, kapasitas sungai di Jakarta 2.300 meter kubik per detik. Bila air masuk di bawah kapasitas itu, seharusnya tidak menimbulkan limpahan di kanan kiri sungai. Untuk dapat mengaliri air di wilayah DKI Jakarta, setidaknya ada 13 sungai melintasi kota metropolitan ini yang dapat mengalirkan air dengan volume 2.300 meter kubik per detik. Novi Permatasari, Tim Liputan, DAI TV.